dorong pintu itu pelan-pelan, dan pas dia masuk, dia langsung merasa ada yang nggak beres kan. Kenapa? Soalnya waktu itu hari kan udah terang ya kan, tapi lampu-lampu di dalam rumahnya masih nyala. Dan selain itu, di dapur ada panci isi makanan yang ditaruh di atas kompor. Jadi seolah-olah makanan itu mau diangetin kayak gitu. Ada makanan ya, ada isinya di atas kompor. Angela Mario pikir, kalau mereka cuma keluar bentar, kenapa ada makanan yang dibiarin di sini? Kan bisa basi, bisa bau rumah ya kan. Nah, belum habis lagi rasa penasarannya, Wak. Waktu ngecek di kamar orang tuanya, Mario melihat ada 2 laptop milik Xavier, bapak tirinya, yang masih kebuka, layarnya nyala, dan kelihatan juga kayak baru aja dipakai. Nah, dari situ Mario yang Angela Meet. mereka main ski kalau misalnya tinggalin kondisi rumah kayak gini, mana sih mereka nih? Sadar ada yang salah, Mario akhirnya lapor polisi saat itu. Dia bilang, Pak Polisi, keluarga saya hilang, Orang satu bantuin cari ya Pak ya. Saya khawatir mereka kenapa-napa. Ya waktu itu polisi kecewa. Saat itu juga mereka langsung datang ke rumahnya Mario dan melakukan penyelidikan. Pertama, polisi ngecek dulu nih isi rumah ya kan. Dari situ mereka baru sadar ternyata yang hilang itu bukan cuma keluarga kolektif yang 5 orang ini aja, Wak. Tapi mobil Toyota Land Cruiser milik mereka juga hilang, nggak ada. Di situ polisi mikir, ini kayaknya mereka bukan hilang lah mas, mungkin mereka lagi liburan ke suatu tempat naik mobil itu. Si polisi juga sempat nanya ke tetangga-tetangga di desa itu kan, bapak ibu kalian ada nengok nggak keluarga flektif? Tapi hampir seluruh warga desa bilang hal yang sama, enggak pak, kami nggak tahu, kami udah beberapa hari memang melihat mereka. Cuman dari sekian banyak yang ditanyai, Wak, ada beberapa warga yang ngasih keterangan yang berbeda. Nah, beberapa orang ini ngaku kalau Pak, saya sempat Pak lihat mobil Xavier ini keluar dari desa Pak, tapi waktu itu kami belum sempat nengok siapa yang nyetir. Cuman yang saya ingat mobilnya ini belok keluar desa. Nah, berbekal keterangan itu polisi pun ngecek lah lewat CCTV ya kan, Wak, dan ngikutin kemana arah mobil itu pergi. Nah, proses pengecekan ini bisa dibilang juga nggak gampang, Wak, karena nggak semua area di sana itu dipasang CCTV itu loh. Jadi harus satu-satu mereka ngecek, itu pun juga nggak semuanya nangkap si mobil ini keluar. Baru seminggu kemudian mereka mendapatkan petunjuk di mana mereka menemukan ada mobil Toyota Land Cruiser warna merah punya keluarganya flektif yang terparkir di Bandara Jenewa, Swiss. Bukan di Perancis lagi, di negara sebelahnya. Cuma yang polisi temuin itu cuma mobilnya aja, keluarga flektif nggak ada di dalam situ. Dan yang bikin polisi heran lagi, mobil itu kelihatan bersih, macam baru dicuci tuh. Dan kunci mobil masih nempel di tempatnya. Ini apa jangan-jangan mereka kabur ke Swiss ya, kata si polisi. Tapi teori itu juga langsung gugur, Wak, karena nggak ada satupun catatan keberangkatan, baik itu lewat udara, laut, darat, nggak ada atas nama keluarga flektif, nggak ada. Di sinilah polisi akhirnya sadar ini bukan kasus orang hilang biasa, sekeluarga yang hilang itu. Nah, karena di sini mereka nggak nemuin jejak sama sekali, jejak lain dari mereka, Wak, polisi akhirnya memutuskan untuk balik lagi ke rumahnya Xavier yang ada di Prancis untuk penggeledahan. Sana mereka baru menemukan laptop dan beberapa dokumen pentingnya si Xavier hilang. Padahal untuk pemeriksaan pertama yang waktu dipanggil sama si Mario pertama kali masih ada 2 laptop itu kan, ini udah nggak ada. Dari sinilah, ini masih bulan April nih ya, masih paling seminggu setelah mereka hilang itu. Dari sinilah penyelidikan pun akhirnya mengerucut. Polisi nggak cuma fokus ke hilangnya mereka aja, tapi juga ke urusan bisnisnya Xavier. Kan dia pengusaha ya. Barulah di Mei sampai di Agustusnya penyidik terus membongkar semua catatan usaha Xavier dan juga memeriksa saksi-saksi baru. Dari situ baru ketahuan. Negatif sing akeh Mas, aja cuma sak besar yang selama ini disembunyikan sama mama tuh. Jadi, Wak, menurut polisi, Xavier ini punya utang yang jumlahnya juga nggak main-main. Yaitu sekitar 3 juta euro atau 28,5 miliar, segitu utang. Dan selain itu, polisi juga baru tahu kalau Xavier ini juga pernah dilarang buka usaha selama 10 tahun, Wak. Negara apa? Negara terlibat kasus penggelapan pajak. Nah, sejak saat itu, semua izin bisnisnya pun dialihkan 60. Supaya usaha ini tetap jalan. Ya, nggak berhenti di situ. Beberapa minggu sebelum hilang ini, polisi mengetahui kalau izin proyek besar yang udah direncanain, yang udah si Xavier direncanain, kan dia developer, ternyata ditolak, Wak. Cuman masalahnya uang dari pembeli udah dia terima duluan. Jadi bisa dibilang Xavier ini udah nerima uang properti dari si klien-kliennya, tapi izinnya belum keluar.
keluar, berita pun langsung meledak di media. Mereka semua pada nge-framing kalau Safir ini sebagai pengusaha kaya yang bawa kabur keluarganya negara utang, weh. Nah, dalam hitungan hari, rumah keluarga Flektif ini pun langsung diserbu sama wartawan seluruh Prancis. Terus rame tuh. Nah, di tengah semua hiruk pikuk itu, ada satu orang yang makin kelihatan gelisah. Mario. Waktu itu Mario merasa ini keluarga aku lagi fitnah ini. Kok macam keluarga aku lagi bikin macam penipu betulan. Padahal Mario tahu betul bahwa orang tuanya ini bukan tipe yang suka lari dari masalah. Mereka orang yang tanggung jawab kali. Akhirnya karena nggak terima kayak ini kan, Mario bilang ke Pak Polisi, Pak, nggak mungkin orang tua saya kabur, Pak. Mereka tuh selalu ngabarin saya. Bahkan waktu saya di Kanada aja, Pak, mereka tuh nelpon saya 2 jam sekali. Nggak mungkin, Pak, mereka tinggalin saya di sini. Kalaupun mereka ada masalah, pasti mereka bilang sama saya. Awalnya polisi nggak terlalu tanggupin perkataan si Mario ini memang, karena mereka masih percaya dengan keyakinan kalau Safir kabur negara utang, negara terlilit utang tadi. Tapi makin lama, makin banyak ini hal-hal yang bikin polisi ini jadi ragu sendiri. Kalau keluarga itu kabur, kenapa semua dokumen-dokumen laptop dia, barang pribadi mereka masih ada di rumah? Masa dia biarin hal-hal penting tentang keuangan mereka yang tersimpan di laptop dan di dokumen-dokumen ini ditemukan orang, ditinggalin dia itu aja? Dan yang paling penting, ternyata ada temuan juga yang Aku emang wangi, aku gak suka yang gak wangi itu. Jadi kalian cowok-cowok kewecut, jangan dekat-dekat denganku, karena aku tidak suka cewek cowok kecut. Tapi di sini jangan mereka bukannya kabur, tapi ada sesuatu yang terjadi sama mereka nih. Polisi pun langsung melakukan pemeriksaan ulang lagi di rumah keluarganya. Bedanya kali ini polisi juga melibatkan tim forensik untuk mencari detail-detail kecil yang mungkin aja kelewat di pemeriksaan sebelumnya. Pada pemeriksaan kedua inilah polisi baru menemukan beberapa bukti penting yang tidak mereka temukan pada penyelidikan. Jadi waktu tim forensik ini datang, mereka langsung menyisir semua sudut ruangan untuk mencari jejak sekecil apapun di rumahnya Safir. Dan disinilah bukti-bukti yang selama ini tidak mulai muncul satu. Apa aja? Bukti pertama, waktu menyisir kamar anak, tim forensik nemuin ada pecahan kecil kayak keramik gitulah yang warnanya. Waktu dibawa ke lab, dicek, wah ya Allah, ternyata itu bukan pecahan keramik, tapi serpihan gigi susu anak-anak yang patah nggak wajar. Bukti pertama. Bukti kedua, tim forensik menemukan satu selongsong peluang yang jatuh di balik tirai ruang makan. Selongsong itu kecil banget, ya kayak tabung ya kan, dan isinya udah kosong, udah gak ada peluru-nya. Di situ langsung polisi mikir, berarti ada yang nembak ini. Siapa yang nembak? Siapa juga yang nembak? Itu bukan itu. Kenapa pula polisi yang pertama sama yang kedua yang untuk pertama kali ngecek itu gak nemuin selongsong itu? Tapi di pemeriksaan yang sekarang yang belum tim forensik ada ya selongsong. Di situ polisi langsung sadar kalau hilangnya keluarga Flektif pasti ada kaitannya sama tindakan kekerasan. Ya, untuk menjawab semua pertanyaan tadi, tim forensik pun langsung pakai langkah terakhir, yaitu nyemprotin cairan luminol ke seluruh tubuh. Kamu pasti ini benar nggak ada kekerasan, karena kan luminol bisa bereaksi kalau misalnya ada jejak darah sebelumnya. Walaupun udah dibersihkan, masih bisa kelihatan lagi. Jadi sabar lah ini cairan luminol di situ disemprot sama mereka, dan setelah disemprot mereka bisa melihat ada banyak kali nyala warna biru di dinding, di lantai, di sekitar tempat tidur, sama di dapur menuju ke ruang bawah tanah. Ada menyala-nyala. Nyala biru itu akan menunjukkan kalau memang ada jejak darah yang sudah dibersihkan sama si pelaku. Tapi sebenarnya belum semua di darah siapa ya kan? Akhirnya tim forensik pun membawa sampel-sampel darah yang terdetek dari satu titik cairan luminol tadi untuk diidentifikasi. Pas hasilnya keluar, wah, ternyata darah yang ditemukan ini cocok dengan DNA kelima anggota keluarga. Ada darah Safir, Graziella, Leticia, Sarah, ada di situ semuanya. Dengan adanya hasil itu, polisi pun menyimpulkan kalau keluarga Flektif ini sudah dihabiskan di rumah mereka. Dengan cepat penyelidikan pun langsung berubah fokus. Sekarang ini polisi ini nggak cuma buat mencari mana